Halo Sobat Tuci, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, sebelum itu kita akan mereview sebentar ya tentang pecahan. Oke, kalau kamu punya pecahan seperti ini, kita sebut sebagai pecahan biasa. Oke, jadi angka yang di sini kita sebut sebagai pembilang. Kemudian, angka yang di bawah ini biasa kita sebut sebagai penyebut. Oke, nah teman-teman, kita juga mengenal ya, namanya adalah pecahan campuran ya. Jadi dia campuran antara bilangan bulat dan dan pecahan biasa. Oke, jadi yang ini kita sebut sebagai bilangan bulat. Ya. Kemudian yang ini kita sebut sebagai pecahan biasa. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, apakah teman-teman sudah tahu cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Oke, misalnya kita gunain angka yang sama ya. Oke, cara mengerjakannya adalah kita kalikan 5 dengan 1 ya. Maka kamu nanti ketemu 5 dikali dengan 1 ya. Kemudian ditambahkan dengan 2. Nah, dibagi dengan 5 ya karena penyebutnya 5. Maka kamu punya di sini jadi 5 ditambah 2 per 5, sorry. Nah, jadi jawabannya adalah 7 per 5 ya. Jadi itu cara untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sekarang kalau kamu punya pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, apakah ingat? Oke, kita belajar sekali lagi ya. Jadi kalau kamu mau mengubah 7 per 5 kembali lagi ke pecahan campuran, caranya adalah 7 per 5 ya, artinya adalah 7 dibagi dengan 5 ya. Kamu bisa gunakan seperti itu. Nah, 7 kali 5 nih kamu cari. 5 dikali berapa ya yang mendekati 7? Kalau 5 kali 1 adalah 5. 5 kali 2 adalah 10. Ya, jadi kita memilih angka yang tidak boleh lebih dari 7 ya, mendekati 7 tapi tidak melebihi 7. Maka kita ambil perkalian 5 kali 1 ya. Maka di sini 5. 1 kali 5 adalah 5. Nah, sekarang kamu kurangkan nih. 7 kurang 5 adalah 2. Nah, ini yang kita sebut sebagai sisa pembagian ya. Nah, jadi pecahan campuran itu adalah yang bulat tadi adalah 1 dan sisanya adalah 2 per 5 ya, 5 penyebutnya. Maka kamu bisa mengembalikan lagi ya pecahan biasa ke pecahan campuran. Ya, jadi kamu belajar lagi tentang berubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke. Nah, setelah kamu belajar ini, kita akan bisa mengerjakan soal yang seperti ini. Oke, misalnya contoh soal. Kamu punya soal seperti ini. 1, 2 per 3 ditambah 2. Nah, cara yang paling mudah adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke, nanti Miss jelasin cara yang lain ya. Nah, ingat kalau kamu punya 1, 2 per 3, maka 3 dikali 1 ya. Maka 3 dikali 1 ditambah dengan sisanya ini tadi ya. Nah, dibagi dengan 3. Nah, maka kamu ketemu 3 ditambah 2 dibagi 3. Jawabannya adalah 5 per 3. Oke. Nah, sekarang kamu punya 5 per 3 ditambah 2. Ingat kembali, kalau kamu cuma punya bilangan bulat,
Nah, ini kamu bisa bagi dengan 1 ya, untuk membuatnya jadi pecahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita menyamakan penyebutnya. Oke, kalau penyebutnya beda seperti ini, ya, Miss bisa lakukan seperti ini. 3 dikali 1, ya, karena mencari KPK dari keduanya ini. Ya, paling mudah adalah dengan mengalihkannya. Nah, maka yang sini 5 dikali dengan 1 ya, karena 3 tadi kali 1, maka 5 juga dikali 1 dong ya, supaya pecahannya tuh sama, nggak berubah. Oke, nah selanjutnya 2-nya dikali dengan 3. Nah, karena di bawah dikali dengan 3 ya, 1 kan dikali dengan 3. Nah, maka jadi 5 ditambah 6 dibagi 3, kamu ketemu nih 11/3 ya. Jadi itu jawabannya untuk soal ini. Nah, ada cara lain nggak Miss biar lebih mudah? Ada ya. Caranya adalah, lihat, kamu punya 1/2/3 kan, tambah 2. Nah, kan ini sama-sama bilangan bulat ya, 2 dan 1. Ya udah, berarti artinya adalah 1 ditambah 2. Nah, tinggal ditambah 2/3 ya sebagai pecahannya. 1 plus 2 kan tahu ya, itu 3. 3 ditambah 2/3. Nah, itu kamu boleh tulis sebagai 3 ditambah 2/3. Nah, saatnya kamu menyamakan penyebutnya nih. Ya, berarti kan ini 3/1 nih, ya kan? Nah, maka ini tinggal 3 dikali dengan 3 ya, supaya hasilnya 3. Kan 9 dibagi 3 kamu ketemu 3 tuh, betul ya? Nah, tinggal ditambah, ini kan sudah 3 ya, berarti dibagi 1, maka tinggal 2. Nah, jawabannya adalah 11/3. Sama tidak jawabannya? Sama ya dengan ini, sama. Nah, di sini kamu sudah belajar 2 cara nih. Ya, cara pertama kamu langsung ya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu kamu tambahkan ya, ingat penyebutnya disamain aja. Kedua, apa yang kita lakukan? Kita menambahkan cara kedua kayak gini ya. Kamu coba cari yang bilangan bulatnya dulu, ditambahin, kemudian tinggal ditambah di akhir untuk pecahan campurannya. Seperti itu ya teman-teman ya, jadi jangan bingung. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya ya. Contoh soal selanjutnya adalah pengurangan. Oke, kalau kamu punya pengurangan ya, soalnya mirip tadi ya, caranya juga mirip, tetapi kamu tinggal kerjain seperti ini ya. Ini contoh soalnya. Oke, misalnya kamu punya nih 2 5/7 dikurangi 1 2/7. Oke, coba kita gunain cara yang kedua yuk. Oke, cara kedua adalah kita mengumpulkan bilangan yang bulat ya. Makanya tinggal 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya kita coba tambahin yuk. 5/7 dikurangi 2/7. Oh sorry, ini seharusnya kurang ya tandanya ya, karena kan ini tandanya kurang, makanya kurang 1. Nah, makanya ini jadi 1 ya. Nah, sekarang kamu bisa kerjakan yang ini. Oke, 5/7 dikurangi 2/7. Nah, ini kan penyebutnya udah sama ya. Kalau penyebutnya udah sama, maka tinggal kamu kurangin yang atas. 5 kurang 2/7, maka 1 ditambah 3/7. Nah, sekarang coba kita samakan penyebutnya ya. Ini akan berubah menjadi 7 ya, karena 7 bagi 7 ketemunya 1, sama dengan ini. Nah, maka ini 3. Jadi jawaban akhirnya adalah 10/7. Oke, mudah kan? Nah, kalau kamu mau mengubah pecahan campurannya ke pecahan biasa juga sama saja. Yuk kita coba yuk menggunakan cara kedua. Cara kedua soalnya sama. 2 5/7 dikurangi 1 2/7. Ya, ini sama ya. Nanti kita coba lihat hasil akhirnya.
Oke, kita ubah yang pecahan pertama ke pecahan campuran. Pecahan campuran ke pecahan biasa, kebalik ya. Jadi tinggal 2 dikali 7 ditambah 5 dibagi dengan 7. Nah, sama ya yang kedua ya. 1 dikali 7 ditambah 2 dibagi dengan 7. Oke, ini kan jadi 14 ya, tambah 5 dibagi dengan 7. Yang ini jadi 7 ditambah dengan 2 per 7. Nah, ini kan jadi 14 tambah 5 itu 19 per 7 ya. Ini jadi 9 per 7. Nah, 19 ini kan karena penyebutnya sama, maka langsung dikerjakan bisa ya. Maka jawabannya adalah 10 per 7. Oke, coba kita cek lagi jawabannya ya, apakah sama? Wah, ternyata jawabannya sama. Nah, nanti kamu boleh ya menggunakan cara pertama atau menggunakan cara kedua ya. Cara pertama tadi kamu mengumpulkan bilangan bulatnya dulu. Kemudian cara kedua kamu langsung mengubah yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Matematika itu mudah kan? Semoga video ini bisa membantu kamu belajar ya. Selamat belajar.